Seiring dengan berkembangnya teknologi, sepertinya kita sudah tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial. Di media sosial, kita bisa membagikan berbagai macam postingan untuk bisa dilihat banyak orang. Namun, apakah lo tahu, ada beberapa hal yang tidak akan diposting oleh orang-orang cerdas di media sosial, karena hal ini akan berdampak fatal. Orang cerdas sebelum posting sesuatu di media sosial akan dipikir terlebih dahulu baru posting. Tapi orang yang bodoh akan posting terlebih dahulu baru berpikir. Lalu apakah yang tidak diposting orang cerdas di media sosial? Yang pertama, masalah keluarga. Orang cerdas nggak akan mengumbar masalah keluarganya ke media sosial, karena hal ini akan merusak reputasi mereka di mata teman mereka, di mata partner bisnisnya, dan di mata orang lain. Lalu ada yang bilang, lah terserah gua dong, itu kan media sosial punya gua. Terserah gua dong mau posting apaan. Kalau lo gak suka jangan dilihat, apa urusannya lo sama medsos gua. Ya nggak apa-apa sih kalau lo nganggap itu bukan urusan orang-orang. Tapi satu hal yang harus lo ingat, bukan urusan lo juga apabila ada orang yang menilai negatif tentang lo karena semua yang lo posting di media sosial. Jadi, bijaklah bermedia sosial, karena yang bergabung dengan media sosial kita kan gak cuma orang yang kenal kita aja. Ada juga orang yang sekedar kenal lewat online. Mereka nggak tahu seperti apa kita di dunia nyata, dan mereka hanya menilai kita dari apa yang kita posting. Ada pepatah mengatakan, media sosial kita adalah cerminan siapa diri kita. Jadi, kalau ada masalah keluarga, nggak usah diumbar ke sosial media, karena ya nggak ada yang peduli. Cukup berdoa agar masalahnya cepat selesai tanpa harus mengumbar ke media sosial. Kemudian, yang tidak diposting orang cerdas ke medsos adalah masalah percintaannya. Sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang lagi dilanda mabuk cinta lalu postingan media sosialnya seketika isinya jadi bucin. Dari mulai bio medsosnya diisi nama dia, lalu setiap hari posting foto pacarnya, kalau jalan sama pacarnya dibikin story. Ada juga yang posting screenshotan chat, captionnya, aduh si Ayang bawel banget. Lo kira orang yang lihat itu bakal kagum sama lo? Gak men, mereka malah gak ada yang peduli, seriusan. Lo malah terkesan alay. Kalau posting sekali dua kali itu masih wajar, tapi kalau posting tiap hari, orang juga enak liatnya. Jadi nggak boleh dong bang post bucin. Boleh-boleh aja, asalkan jangan keseringan. Karena dampaknya, kalau lo memposting hal yang bermanfaat lagi, itu udah nggak mengefek lagi sama orang yang lihat. Karena lo udah tercap jadi bucin. Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Tapi mereka mempublikasikan undangan untuk disebarluaskan. Itu baru keren. Kemudian hal yang ketiga yaitu penghasilan dan hartamu. Orang cerdas nggak akan memposting tentang penghasilan dan hartanya ke media sosial. Kenapa? Karena ini merupakan privasi yang harus dijaga. Coba bayangkan kalau lo posting baru gajian dapat duit banyak, dan tiba-tiba banyak orang yang minjem duit sama lo. Sangat meresahkan bukan? Iya kalau pas dipinjemin duitnya balik. Lah kalau nggak balik, lo yang rugi. Contoh lagi nih, misalnya lo baru beli mobil Lamborghini, lalu lo posting tuh mobil tapi plat nomornya lupa disensor. Nah, kebetulan ada begal yang lihat postingan lo. Dan saat malam-malam lo lagi keluar pakai mobil tadi, terjadilah pembegalan. Itulah, selain berdampak buruk bagi diri sendiri, memposting harta dan kekayaan juga dapat membuat lo jadi sombong dan kesombongan itu akan menghancurkan lo. Selanjutnya, hal yang tidak diposting orang cerdas adalah rencana besar atau cita-cita. Orang cerdas gak bakal posting tentang rencana besarnya ke media sosial. Kenapa? Karena ini baru rencana yang belum tentu bisa tercapai atau tidak. Misalnya, lu punya rencana mau beli rumah nih. Belum apa-apa tapi lu udah sesumbar di sosial media. Iya kalau kesampaian. Lah kalau nggak kesampaian, kan lu sendiri yang malu. Jadi ya bro, kalau lu punya mimpi besar itu dipendem dulu. Bekerja keraslah dalam keheningan, biarkan kesuksesan membuat kebisingan. Kalau mimpi lo udah kesampaian, baru hasilnya diposting nggak apa-apa, asalkan jangan sombong. Ini loh, rumah hasil mimpiku dari dulu, itu baru keren. Hal yang tidak diposting orang cerdas selanjutnya yaitu kebaikanmu dan keburukanmu. Sekarang ini banyak banget orang yang mengumbar kebaikannya di sosmed sampai ada peribahasa seperti ini. Dikarenakan tidak mau merepotkan malaikat, beberapa orang mencatat amal baiknya sendiri di sosmed. Seakan kita kalau berbuat baik itu ketika ada kamera doang. Kalau sekali dua kali nggak masalah. Tapi kalau berkali-kali, ini akan terkesan pamer dan ria.
Ya masih mending sih mau berbuat baik, tapi alangkah lebih baiknya jika perbuatan baiknya tidak dijadikan bahan konten untuk riak. Selain kebaikan, orang cerdas juga tidak posting tentang keburukannya. Sekarang ini banyak banget anak-anak muda yang bangga kalau nakal, rokok, mabuk-mabukan dibikin story. Sadarlah bro, orang tua lo susah payah besarin lo, biar lo jadi anak yang benar. Lo malah kayak gini. Apakah dengan lo posting tentang kenakalan lo akan dibilang jagoan sama orang? Gak men, lo malah akan dibilang norak, nakal kok diumbar. Mending lo tobat dah. Kalau orang tua lo lihat, dia pasti bakal kecewa berat sama lo. Karena yang lo lakuin ini merusak nama baik keluarga lo sendiri. Berbijaklah bermedia sosial. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like, comment, share, and subscribe channel ini. See you next time, bye bye, salam, Naufal Sam.